Salam pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Cahyadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Kali ini kita memasuki bagian 5, yaitu Business Level Strategy. Nah, kita tahu bahwa suatu korporasi itu memiliki beberapa bisnis. Bisnis-bisnis inilah yang bertarung atau bersaing di pasar untuk meningkatkan yang namanya competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Untuk memenangkan persaingan inilah diperlukan sebuah strategi bersaing atau strategi pada tingkat strategic business unit. Ada 3 strategi yang dinamakan 3 generic strategies. Ya, strategi ini diusulkan oleh Michael Porter, seorang profesor dari Harvard University. Ya. Kita mengenalnya sebagai Porter's 3 generic strategies. Jadi 3 strategi ini terdiri satu. Yang pertama adalah overall cost leadership. Yang kedua adalah differentiation. Yang ketiga adalah focus. Jadi pada intinya adalah cost leadership itu perusahaan atau business unit itu harus menjadi cost leader. Cost leader itu artinya paling efisien di industri. Karena paling efisien dalam industri, maka business unit ini bisa bersaing dengan harga paling murah. Ya, kita lihat misalnya contohnya di airline. Di airline itu kita mengenal airline dengan strategi cost leadership seperti AirAsia. Ya. AirAsia itu mendeklarasikan sebagai LCC, Low Cost Carrier. Dan AirAsia itu menyabet award atau penghargaan sebagai LCC terbaik di dunia beberapa kali, ya, 5 kali sebelum pandemi ini. Ya, yang kedua misalnya kalau di Indonesia itu ada Citylink misalnya ya. Citylink yang kemudian ada lagi Lion Air ya. Itu mendeklarasikan sebagai low cost carrier. Ya. Nah, low cost carrier itu adalah suatu strategi dengan harga tiket murah. Ya, harga tiket murah dan target pasarnya adalah luas. Makanya disebut dengan broad target market. Jadi marketnya luas. Yang kedua yang disebut dengan differentiation itu pada intinya adalah mengandalkan keunikan. Ya, namanya juga differentiation ya, different. Mengandalkan pembeda atau keunikan. Mereka tidak bersaing dengan harga murah, tetapi bersaing dengan superior perceived value. Jadi bersaing bisa kualitas, ya, bersaing dengan image, bersaing dengan relations, ya, itu adalah strategi differentiation pada pasar yang luas juga. Sementara yang ketiga itu adalah strategi fokus. Fokus ini sebetulnya ya bukan strategi, tetapi lebih pada target pasar yang sempit. Nah, di dalam target pasar yang sempit itu diberlakukanlah strategi cost leadership maupun differentiation. Sehingga ada istilah yang namanya cost focus dan ada differentiation focus.
Ya, itulah yang disebut dengan 3 strategi generik yang diusung atau dikemukakan oleh Michael Porter. Ya. Dengan demikian, overall cost leadership itu pada intinya mempunyai karakteristik ya, bertarung atau bersaing dengan harga paling murah. Karena apa? Karena mampu menurunkan biaya yang efisien. Nah, dengan harga yang lebih murah itu, maka diharapkan juga apa? Mampu meningkatkan market share dan menghasilkan laba. Ya. Pengurangan biaya dapat dilakukan dengan melakukan yang namanya economies of scale, memperbesar kapasitas, ya, atau memodify atau memodifikasi supply chain, ataupun dengan lean manufacturing. Intinya ya efisiensi. Efisiensi di sepanjang rantai nilai mulai pemasok sampai produk dijual ke pasar. Ya, lean manufacturing ini adalah menggunakan proses produksi yang ramping, ya, ramping. Apa yang menjadi kendala atau kekurangan dari strategi cost leadership, ya? Kalau kita itu terlalu berfokus pada satu atau beberapa aktivitas rantai nilai, maka bisa mengabaikan rantai nilai yang lain. Kendala yang kedua atau kekurangan yang kedua, ketika terjadi peningkatan biaya input, maka keunggulannya sudah tidak menjadi keunggulan lagi, ya, hilang, keunggulannya hilang. Strategi ini juga mudah ditiru oleh yang lain, bisa dikopi dengan mudah oleh yang lain. Dalam hal harga murahnya, ya. Tapi inovasi melakukan cost leadership tentu saja tidak mudah ditiru. Ya. Yang keempat adalah kurangnya paritas dalam diferensiasi. Ya, kurang pembeda ya, karena relatif sama ya, relatif sama. Jadi seperti tadi kalau berbicara airline ya, servisnya itu relatif sama, similar ya. Makanya dikatakan kurang paritas dalam diferensiasi. Kadang-kadang keunggulan biaya itu sudah tidak relevan lagi. Ya, ketika target marketnya berpindah tidak lagi pada harga murah. Nah, strategi differentiation ini juga menciptakan keunikan tadi ya, menciptakan pembeda. Dan pembeda itu dirasa unik. Nah, jadi pelanggan itu merasakan perbedaan. Maka mereka mau membayar dengan harga yang lebih mahal. Ya. Maka dikatakan bahwa pelanggan mau memberi atau membeli barang dan jasa perusahaan secara lebih mahal atau harga premium. Ya. Nah, kekurangannya adalah ketika keunikannya tidak menjadi menarik lagi bagi pelanggan, ya maka tidak ada yang namanya diferensiasi. Ya. Tingkat perbedaan yang terlalu tinggi dengan ekspektasi pelanggan, harganya juga terlalu tinggi, ya. Perbedaannya mudah diduplikasi. Kemudian samarnya identifikasi produk karena perluasan lini produk. Jadi ketika perusahaan itu meluncurkan banyak produk, sehingga perbedaan satu dengan yang lain itu samar atau tidak jelas. Kemudian juga persepsi differentiation yang beragam antara pembeli dan penjual, ya, persepsi yang tidak sama. Nah, jadi strategi fokus yang ketiga tadi ini hanya memilih segmen pasar tertentu saja, ya, fokus pada pasar tertentu.
Di dalam pasar itulah kemudian diterapkan yang namanya cost leadership maupun differentiation, ya. Jadi kekurangannya sama dengan yang tadi, ya, keunggulan biaya bisa saja menjadi tidak relevan, ya, mudah mengundang saing untuk menduplikasi, terlalu fokus pada segmen pasar tertentu sehingga bisa mengabaikan pasar yang lain. Ya. Itulah kalau kita terlalu fokus, ya. Nah, dari berdasarkan 3 strategi yang generik tadi, perusahaan diberikan pilihan untuk bersaing apakah menggunakan cost leadership berbasis harga murah, harga termurah, atau perusahaan bersaing berdasarkan pembeda atau keunikan. Yang ketiga, apakah perusahaan hanya masuk pada segmen-segmen pasar tertentu yang sempit sehingga mereka bisa menerapkan cost leadership atau differentiation di pasar yang sempit tersebut. Nah, ini ada quote, ya, bahwa kompetisi membuat kita lebih cepat, ya. Jadi kompetisi itu baik, ya. Competition make us faster. Tetapi kolaborasi membuat kita menjadi lebih baik. Jadi kompetisi di dalam industri itu penting, ya, karena kita punya sparring partner untuk memicu, ya, kita untuk lebih maju, dan kolaborasi akan membuat kita lebih baik. Baik, itu dari bagian 5. Nanti kita akan berjumpa lagi pada bagian selanjutnya.